Tidak ada manusia yang tidak diberikan ujian oleh Allah. Jangan kita mengaku beriman tapi kita tidak mau diuji oleh Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kesenangan, dan ada pula yang diuji dengan kesusahan. Tapi yang harus diingat bahwasanya Allah tidak akan menguji hambanya di luar daripada kemampuan hambanya. Yang Allah inginkan dalam melewati ujian adalah bagaimana apabila diberikan ujian kesenangan, maka kita bersyukur. Dan apabila diberikan ujian kesusahan, maka kita bersabar. Karena tidak ada manusia yang tidak diberikan ujian oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sanggup gak mulut ini mengucapkan itu nanti saat sakaratul maut? Butuh kesabaran. Sabar nikmat. Kenapa nikmat? Saya mampu mengatakan itu sabar nikmat. Karena janji Allah sudah pasti. Allah berfirman, jika aku mencintai hambaku, maka aku akan uji dia. Aku uji dia melalui suaminya. Aku uji dia melalui orang tuanya. Aku uji dia melalui anak-anaknya. Aku uji dia melalui hartanya, rumah tangganya. Aku uji dia melalui saudara-saudaranya. Kalau dia sabar dengan ujianku, ya malaikat, jangan kau hisap kelak amalannya. Masukkan dia ke dalam pintu surga melalui pintu manapun berkat kesabarannya. Ini firman Allah, gak main-main. Ujian yang diberikan oleh Allah, ya, tapi membuat kita nih dekat sama Allah. Walaupun ujiannya bikin kita capek hati, capek pikiran, lelah tubuh, pengennya nyerah ya Allah. Menyia-nyiakan waktu adalah sesuatu yang sangat disayangkan, karena kita nggak akan bisa kembali ke masa yang kemarin sudah kita tinggalkan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana besok lagi kita menjadi hamba yang semakin taat dan taat lagi, bukan semakin mundur. Karena besok lagi kita menjadi hamba yang semakin taat dan taat lagi, bukan semakin mundur. Karena nanti yang ditanya cuma 4 doang, tidak akan pernah bergeser ini kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Yang pertama yang ditanyain adalah umurnya. Kita dikasih umur oleh Allah di dunia ini dimanfaatin untuk apa? Untuk maksiat atau untuk taat kepada Allah? Umur, ya. Lalu nggak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Yang kedua yang akan ditanya masa mudanya. Lalu yang ketiga tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Yang akan ditanya adalah hartanya, dihabiskan untuk apa, di jalan Allah atau tidak. Lalu yang keempat, ilmu semasa di dunia ini diamalin atau enggak. Hati nutrisinya zikir. Kalau hati sering dipakai zikir, mengingat Allah, memanggil Allah, bersolawat, tenang hati, baik Bu, ya. Dan hati akan merajai akalnya, akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik-baik, nggak buruk sangka sama orang, berpikir baik hingga akhirnya akal ini akan memimpin tubuhnya, jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Matanya dipimpin untuk melakukan hal yang baik, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, semua. Karena manusia ini banyak maunya. Betul nggak manusia banyak maunya? Udah dikasih sama Allah, dikasih nikmat ini, masih melihat nikmat orang lain. Nah, ini akhirnya kufur nikmat. Padahal apa yang kita minta sama Allah, Allah udah kasih kita itu lebih banyak dari apa yang kita minta. Tapi kadang manusianya lupa kalau Allah udah ngasih banyak banget dari apa yang kita minta. Kadang kita banyak terpeleset dengan lisannya, betul Bu? Dengan lisan kita, betul. Penyakit hati muncul dari lisan yang kotor, lisan yang gak terjaga. Maka ini yang banyak sekali menyeret kaum perempuan untuk menjadi penghuni neraka, karena tidak bisa menjaga lisannya. Ini kecil Bu, barangnya kecil, tapi Masya Allah mudorotnya banyak kalau nggak jaga, kalau nggak hati-hati.
Jadi semua kembali lagi kepada kita. Kalau kitanya mau merubah diri kita, Allah pasti mudahkan. Terkecuali kitanya nggak mau, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak mau diberikan petunjuk. Maka alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis. Ya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, saat hadir di majelis pakai adab. Ya. Harus tawajuh, sungguh-sungguh mujahadah. Tawajuh tuh kita fokus. Benar-benar niatnya kita ingin tidak lain keluar dari majelis ini kita dapat hidayah dari Allah. Harus yang satu yang harus kita ingat. Kalau ada teman yang ninggalin kita, berarti itu caranya Allah untuk menyaringkan diri kita. Kita disaringkan, diberikan pertemanan yang baik. Itu. Ya, dan kita bersyukur seandainya kita dipilih oleh Allah, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Maka semangat, jadi baik harus, tapi jangan merasa lebih baik dari orang lain. Itu yang paling penting. Jadi solehah harus, tapi jangan merasa lebih solehah dari orang. Ridun, hati yang sakit. Yang tadi tuh, dengki sama orang, sombong, dan segala macamnya. Nah itu hati kolbun maridun, hati yang sakit. Nah yang paling bahaya nih, kolbun mayitun, hati yang mati. Ini hati yang mati ini yang paling bahaya. Kalau hati yang sakit masih bisa disembuhin tuh. Kita datang, kalau kita sakit gigi datang ke dokter gigi dong. Kalau kita sakit hatinya yang berpenyakit, datangnya ke Allah. Nah kalau Allah mau nyembuhin pasti sembuhin. Tapi kalau Allah belum mau nyembuhin si pendengki itu, aduh itu susah banget. Nah tetapi kalau ya hati yang sakit masih bisa disembuhin. Tapi kalau hati yang mati ini khatamallahu ala qulubihim, Allah akan semakin kunci hatinya. Sebaik-baik perkumpulan, yaitu taman surga. Kita sedang duduk di taman surga. Kalau kita mengingat Allah, tenang gak kira-kira hati kita? Tenang. Kita di rumah punya masalah, hadir majelis, lalu diajak zikir, diajak ingat Allah, hati tenang, masalahnya lupa. Tapi ukuran ilmu bukan kita berbangga-bangga hadir majelis. Buat apa kita hanya berbangga-bangga saja, tetapi hadirnya kita nuntut ilmu gak membawa perubahan dalam diri kita. Bicara kita masih sama, masih seneng gibah. Allah kasih di wajah kita nih, di tubuh kita semuanya ada dua, mata ada dua, lubang hidung dua, telinga ada dua, tangan dua, kaki dua. Kenapa nih lisan cuma ada satu, mulut satu aja ember, gimana dua? Satu aja susah jaga lisan, bagaimana dua? Bahaya. Ya, Masya Allah, orang-orang ya yang tidak mampu menjaga lisannya, kelak dia akan menyesal. Kenapa? Karena saat dia berucap yang tidak baik atau menyakiti hati saudaranya dengan lisannya, maka membuat dia diseret ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Jika yang dibicarakan ini tidak ridho. Jadi ukuran kita hadir di majelis harus mampu membawa perubahan. Bicaranya berubah, pakaiannya berubah. Sebaik-baik pakaian yang harus menjadikan pakaian takwa. Ini ukuran ilmu. Jadi semakin kita banyak hadir majelis, berarti harus semakin takut. Sayyidah Fatimah, beliau sosok perempuan saat ditanya oleh ayahnya, wanita yang terbaik menurutmu yang seperti apa? Yang tidak pernah dipandang laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Sampai nanti malam Allah tidurkan kita, belum tentu pagi besok Allah masih kasih nafas sama kita, belum tentu, nggak ada yang tahu. Mungkin bisa akhir hidup kita saat kita tertidur, nggak ada yang tahu. Tapi ternyata begitu menutup pakai cadar itu nggak harus kita punya ilmu dulu, kayak kita pakai jilbab. Nggak harus kita jadi baik dulu baru pakai jilbab. Mau sampai kapan kita baiknya? Kita yang paling tahu diri kita. Ntar dulu saya pakai jilbabnya, saya mau nunggu saya baik dulu. Sampai kapan kita baiknya? Kita manusia ini deket banget dengan dosa kan gitu. Pakai jilbab dulu, semoga itu jadi baik. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang Engkau cintai? Aku ini sudah sholat, sudah apa lagi? Sudah zikir, terus sudah puasa. Maka dari ketiga amalan ini ya Allah, mana yang Engkau cintai? Lalu apa jawab Allah? Jawab Allah, sholatmu yang pertama. Sholatmu
Saat kamu sholat, sholatnya itu bukan untukku. Sholatmu untukmu sendiri, supaya kamu terhindar dari perbuatan keji dan dalam Allah. Sholatmu yang pertama, sholatmu saat kamu sholat, sholatnya itu bukan untukku. Sholatmu untukmu sendiri, supaya kamu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira pertanyaannya, Allah butuh sholat kita nggak? Enggak. Kita mau sholat, kita mau nggak sholat, Allah nggak butuh. Tapi kita yang butuh. Ya. Karena dari sholat ini, hal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah yaitu sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat engkau berzikir, zikirmu bukan buatku, bukan untukku, tapi zikirmu untukmu. Supaya apa? Supaya dirimu tenang. Kan gitu. Lalu apa lagi? Saat engkau berpuasa, puasamu juga bukan untukku, tapi puasamu untukmu. Di dunia jangan dibawa mati, rugi, wallahi rugi. Yang punya benci sama orang, selesaiin bencinya di dunia, jangan dibawa mati. Nih menjelang Ramadan nanti nih udah mulai bersihin hati dari sekarang. Udah sering taubat ya tiap malam, mau witir. Kalau mau sholat tasbih sekalian sok monggo. Wah mantep banget itu Bu. Ya, ketika kita tidur, lagi latihan mati itu kita lagi tidur Bu. Seandainya besok pagi Allah udah cabut nyawa kita, ya insya Allah kita husnul khotimah. Udah taubat malamnya, udah muji Allah dengan sholat tasbihnya kita, udah witir, udah minta ampun sama Allah, udah ngedoain saudara muslim kita. Karena tiap malam kita latihan mati dari tidurnya kita. Maka dijaga hati nih. Allah, saya mantar aja pakai jilbabnya, yang penting hati saya dulu saya jilbabin. Bahaya kalau hati ditutupin. Salah kalimat itu. Ya, nggak ada kita diperintahkan di Al-Quran suruh menjilbabin hati, nggak ada. Khotamallahu ala qulubihim. Allah akan kunci mata hatinya nanti, bahaya nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, maka kalau ada teman kita di saat dinasehati tentang menutup aurat, dia katain, ada, udah deh, yang penting hati saya dulu saya jilbabin. Salah. Nanti nggak akan dapat hidayah dari Allah terus karena hatinya tertutup. Ya. Daripada itu pakai jilbab tapi begini-begini, jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Jilbab adalah kewajiban, perintah langsung dari Allah. Akhlak, doain aja. Ya. Jangan disalahkan jilbabnya, jilbabnya adalah kewajiban. Akhlak, doakan. Kita nggak boleh membenci orangnya, tapi boleh benci perlakuannya, doakan. Setiap hari Allah kasih sinyal hidayah buat manusia, tapi kadang kita nggak sadar. Makanya Allah akan uji terus. Kadang kita sesama manusia berharap yang terbaik dari manusia itu. Kalau kita nggak dikasih yang terbaik, kadang kita marah. Kita punya suami nggak dikasih yang baik dari suami, marah. Kita suami nggak dikasih istri yang terbaik, marah. Atau apapun. Tapi kita pernah merasa nggak, apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Allah sampai saat ini? Jangan sampai tangan kita nanti jadi musuh terbesar kita. Mata dan tangan kita jadi musuh terbesar kita karena kita lebih senang begini dengan handphone kita. Bu, handphone juga ujian buat diri kita, Bu. Beneran. Kalau ngelihat handphone dulu fungsinya cuma buat telepon, buat SMS doang. Ada telepon kering, baru kita cari handphone kita angkat. Halo, baru kita taruh lagi. Ada SMS kita balas, kita taruh lagi. Sekarang enggak, hampir 24 jam handphone ada di tangan kita. Ya Bu, 24 jam ada di tangan kita. Makanya ada ulama yang mengatakan suatu saat nanti zaman ini semua orang akan diuji dengan sebuah benda. Dengan benda ini suami lupa sama istri. Dengan benda ini istri lupa tanggung jawab sama suami. Dengan benda ini orang tua lupa sama anaknya. Anak lupa sama orang tua. Apa benda ini? Handphone. Lihat, kalau kita udah di depan handphone aja lupa. Suami pulang coba aja kita begini. Suami makan kita begini. Ya Bu ya. Sama suami juga gitu. Anak-anak kita juga gitu. Gak usah jauh-jauh, ini ujian. Saat
Saat seorang preman sekalipun, seorang pelacur sekalipun, saat Allah kasih hidayah, dia bisa tergila-gila mencari Allahnya, taatnya. Maka jangan pernah buruk sangka dengan mata kita. Ini semua yang tertutup, yang kita pakai ini semua belum jaminan diri kita masuk ke dalam surganya Allah kalau tidak ada keridhaan Allah. Cadar saya juga bukan jaminan diri saya masuk surga, bukan. Jilbab kita bukan jaminan diri kita masuk surga, tapi setidaknya kita ingin banget menjadi wanita ahli surga. Allah ridho. Tapi dari itu semua jangan menjadikan diri kita sombong, karena ingat Allah menyerahasiakan murkanya atas kemaksiatan kita. Jangan merasa diri kita paling baik, jangan merasa diri kita paling benar, jangan merasa diri kita sudah paling hijrah, jangan merasa diri kita sudah paling salihah, kan gitu, karena semuanya sedang berproses. Akhir hayat seseorang tidak ada yang tahu. Ada orang tiap hari ibadah, tapi saat masa tuanya dihabiskan dengan maksiat dan mati su'ul khotimah, na'udzubillah min. Ada seseorang yang dia bermaksiat, tetapi di pertengahan jalan dia bertobat kepada Allah dan tergila-gila dengan Allah, hingga dia teruskan akhir hidupnya beribadah sampai mati husnul khotimah. Ini yang kita cari. Maka berproseslah, nikmati proses itu, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa Allah maha mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan Allah tahu, apapun yang kita ucapkan Allah dengar. Maka sentralnya komponen itu hati. Kalau hatinya baik, hati itu pemimpin, hati itu raja. Maka hatinya akan memimpin, akan menjadi raja buat komponen akalnya. Jikalau hatinya baik, dia akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik-baik. Positive thinking saja orangnya. Mau ketemu dengan siapapun dia baik sangka. Mau sama orang yang gak suka sama dia tetap baik. Tetap baik sangka, tetap baik. Ini, mau dikasih ujian apapun dia baik sangka sama Allah. Kalau hatinya baik, maka hatinya akan memimpin akalnya berpikir yang baik-baik. Dan komponen akalnya akan memimpin tubuhnya, jasadnya ini, komponen jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Saat seorang istri keluar rumahnya, ini yang perlu dijaga. 1, amanah suaminya. 2, kehormatan suaminya. 3, dirinya sendiri ini si istri. Ya. Dia harus mampu jaga dirinya, rasa malunya. Kenapa? Karena saat seorang wanita keluar dari rumahnya, setan menghiasinya, Bu. Setan menghiasinya. Setan tuh pengen punya cara, gimana caranya nih, ya. Kan perempuan ini jadi fitnah terbesar. Setan punya cara banyak, Bu, buat bikin wanita ini lengah. Ini setan. Setan dakwah juga, jangan salah, Bu. Dakwahnya setan merampas iman-iman manusia. Dengan iman, manusia taat sama Allah, setan gak senang. Asbab dari solawat, Bu, menjadi syafaat untuk kita, menjadi penolong. Karena saat kita bersolawat memanggil nama Rasulullah, Rasulullah langsung jawab salam dengan ruhnya hadir. Ya, walaupun jasadnya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain. Ya, itu janji beliau. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, memanggilku, maka aku balas salamnya. Dia langsung balas salamnya, hadir, Bu, ruhnya. Ini yang salah satu menyelamatkan kita, solawat.